karma memutus hubungan dengan orang tua. Orang tua itu ada. Kalau rasa cinta itu bisa datang kepada aku akan sangat-sangat bersyukur memiliki anak yang seperti itu. Tapi aku tidak akan lagi mengajarkan cinta dengan pamrih, cinta yang menuntut balas budi. Aku akan mencintai anak-anak itu dengan tanpa syarat. Dan suatu saat, kalau memang ternyata aku mencintai mereka dengan syarat, aku akan bebaskan mereka untuk pergi tanpa melihat aku lagi. Karena kalau itu sampai terjadi, berarti aku telah gagal untuk menjadi orang tua yang harusnya bisa mencintai tanpa syarat. Dapat kerja di luar negeri itu nggak cukup modal CV. Aku tahu karena aku sering banget hire orang dari luar. Hai, namaku Salsa, aku pernah kerja di Malaysia dan sekarang aku kerja di Denmark, Eropa. Aku pernah kerja sebagai Head of Content Marketing, Head of Business Development, dan banyak banget role-role yang lainnya. Ada 3 hal penting yang bisa kamu ikutin kalau kamu pengen sukses kerja di luar negeri atau sukses apply kerja ke luar negeri. Yang pertama, kenali dulu diri kamu dan kapabilitas kamu. Jadi jangan langsung cari negara apa yang harus aku tuju. Tapi lihat dulu ke dalam dan lihat apa skill dan kapabilitas yang bisa kamu lakuin, baru cari negara apa yang kira-kira butuh skill dan kapabilitas kamu. Yang kedua, strategi untuk apply kerja di setiap negara, bahkan di setiap perusahaan, itu berbeda-beda. Dulu, waktu aku dapat kerja di Malaysia, aku kirim ratusan lamaran di Malaysia dan juga di Singapura, dan gak ada satupun yang berhasil. Aku baru berhasil untuk bisa dapat interview saat ada rekomendasi dari temen aku yang udah kerja di perusahaan tersebut. Hal yang sama, nggak bisa aku praktekin di Denmark karena pada saat itu aku nggak kenal siapa-siapa di Denmark, tapi tetap aku bisa dapat kerja juga. Yang ketiga, personalisasi CV dan cover letter kamu. Ini merupakan hal yang sangat-sangat penting. Biasanya kita bikin CV dan cover letter kita sebar ke ratusan opening. Nah, akhirnya chance untuk kita bisa dapat interview itu sedikit banget. Jadi, harus dibalik caranya. Kita lihat dulu job description-nya, apa yang dicari, baru kita bikin CV dan cover letter yang sesuai sama yang dicari sama job description itu. Jadi, mau yang nyari mesin ataupun orang, mereka bisa ngeliat bahwa CV kamu itu betul-betul menggambarin orang yang mereka cari untuk pekerjaan tersebut. Nah, kalau kamu pengen denger lebih detail, aku bisa bikin YouTube video untuk ngebahas ini secara detail. Nah, kamu bisa melakukan itu dengan cara komen dan bilang yes tertarik. Kalau kira-kira banyak yang komen, baru aku akan bikin videonya di YouTube. Selamat berjuang, semoga kamu bisa dapat kerjaan di luar dan sampai ketemu. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya.
Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Generasi penerus bangsa, kita semua udah muak, udah geli, udah jijik sama pemerintah yang mau mempertahankan korupsi, mau memperkaya diri sendiri, dan menjadi perwakilan partai, bukan lagi menjadi perwakilan masyarakatnya. Bubarkan DPR RI di Indonesia. Aku dapat beberapa kiriman video dari masyarakat yang mereka tinggal di sekitar wilayah DPR. Dan ternyata banyak banget korban dari demo-demo yang kepalanya bocor, yang terluka parah, yang terkena gas air mata, bahkan ibu-ibu dan anak-anak semua. Polisi-polisi dan BRIMOB, kalian ini ya dibayar dari hasil pajak masyarakat yang tercekik, yang hidupnya sulit sekali. Gunakan hati nurani kalian saat kalian menjalankan tugas. Jangan kalian tembakin masyarakat dengan gas air mata, dengan water cannon. Jangan kalian pakai alat-alat yang dibeli dari hasil pajak rakyat untuk membunuh, menyakiti, menangkap rakyat-rakyat itu sendiri. Hentikan tindakan ketidaksewenangan ini. Kalian juga masih manusia kan? Keluarga-keluarga polisi, keluarga-keluarga BRIMOB, tolong ingetin mereka, jangan bertindak semena-mena. Kita semua sedang berjuang melawan pemerintah yang korup di Indonesia, melawan DPR yang udah maunya gila hormat dan maunya mewah-mewahan sendiri, sementara kita semua sengsara, teman-teman. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik aja. PHK terjadi di mana-mana, masyarakat kesulitan mencari kerja. Udah begitu, masih lagi mau ditambahin PPN yang membabi buta dan PBB yang naik secara besar-besaran. Teman-teman, kalau sekarang kalian duduk di sana dan bertanya, aku bisa melakukan apa untuk support? Aku akan menggunakan platform aku untuk bersuara dan membela semua bangsa setanah air kita. Kita selamatkan generasi ini dari kehancuran, dari pemimpin-pemimpin kita sendiri. Aku dapat kontak dari salah satu teman yang tinggal di daerah sana dan mereka butuh bantuan, teman-teman. Mereka butuh air, mereka butuh obat-obatan yang memadai untuk mengobati orang-orang yang terluka akibat dari demo. Tolong banget dibantu teman kita satu ini. Dia udah mau koordinasi, akunnya akan aku masukin ya di bawah, jadi bisa kontak sendiri butuh apa. Ayo, untuk kalian yang demo, kalian adalah pahlawan dari bangsa ini. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian, ada di tangan kita semua. Kita support dengan apapun yang kita bisa. Kalau kalian bisa hadir. Kalau kalian memang punya ilmu untuk ngebantu orang-orang yang terluka, tolong bantu. Kalau kalian ada sedikit aja rezeki untuk bisa ngebantu support logistik, kita ambil inspirasi dari warga Pati. Mereka solidaritas dan persatuannya sangat tinggi untuk menggulingkan bupati yang korup. Di mana bupatinya? Lagi dicek KPK. Di mana DPR akan pergi? Akan kita bubarkan. Simpang siur nih, ada yang bilang gaji DPR itu 104 juta, ada media yang bilang kalau itu tuh 200-an, ada lagi yang bilang kalau sebenarnya itu bisa miliaran sebenarnya sebulan gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun yang dianggarkan untuk 580 orang yang katanya mewakili kita, tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar membela masyarakat. Semuanya diam, semuanya matiin tag-nya, semuanya ngelimit
Mungkin nggak semuanya ya, tapi banyak yang aku jadikan target yang ngelimit komen, matiin tag, dan ngeblok. Seperti Ahmad Syaroni contohnya. Takut amat sih sama cewek kecil begini pakai segala di blok-blok. Nah, DPR, transparan kalian mulai sekarang ya. Breakdown dari 10 triliun yang kalian anggarkan, kemana duit itu? Ada untuk bayar-bayar rapat. Emang kantor yang kalian punya itu nggak cukup besar untuk bisa melaksanakan rapat sampai harus rapat di luar. Ada konsumsi-konsumsi. Bawa bekal, masyarakat diperes dengan luar biasa kejamnya, mereka bermandi kemewahan di sana, patwal, staf sus, dan semua-semua itu. Untuk apa? Orang saat kita aja sedang menyuarakan aspirasi, nggak ada yang berhasil dengerin. Hari ini, banyak masyarakat yang demo. Nggak ada mereka keluar dari gedung itu. Gedung itu hasil dari pajak rakyat kita. Tapi saat kita mau datang dan menyampaikan aspirasi, semuanya ditutup, semuanya dilindungi dengan peralatan-peralatan yang udah kayak mau perang sama negara lain. Kayak begini, wakil-wakil rakyat kita. Ahmad Syaroni bilang, katanya dia ngumpet-ngumpet dengerinnya. Ngapain ngumpet-ngumpet? Diajak debat aja banyak bacot. Segala pakai ngomong ngumpet-ngumpet. Kalau nggak kerja, bilang aja nggak kerja. Ini orang emang bener-bener ya, omongannya nggak bisa dipegang. Sampai saat ini, nggak ada satupun DPR yang berpihak pada rakyat. Masihkah mereka mewakili kita? Atau mereka sebenarnya memang hanya mewakili partai-partainya dan mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kita. Katanya pensiunannya seumur hidup, teman-teman. Kita aja yang udah kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mungkin gak dapat pensiun dengan uang yang seadanya. Mereka-mereka ini yang joget-joget, yang ngatain rakyatnya rakyat jelata, yang ngatain tolol, dapat pensiun seumur hidup. Ikhlas kita, masyarakat Indonesia. Gila emang udah kematian empatinya.